Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-13. Untuk pertemuan ke-13 kali ini, kita akan membahas mengenai heat atau kalor ya, dalam bahasa Indonesia itu kalor. Nah, ini berbeda dengan hot ya, kalau dalam bahasa Inggris itu hot, itu adalah kata sifat. Nah, sementara heat ini kata benda. Jadi perbedaannya itu ya, kalau hot itu sifat, kemudian heat itu kata benda ya. Jadi nanti kita pelajari mengenai tentang temperatur ya. Temperatur, kemudian ada perpindahan panas, meliputi konduksi, konveksi, radiasi ya. Nah, nanti digunakan dalam kaitannya dengan termodinamika. Jadi semuanya seperti itu ya. Oke, baik. Untuk yang pertama kita bahas mengenai temperatur. Nah, temperatur ya, biasanya kemarin-kemarin kita sudah atau pernah mengalami, jadi sebelum masuk ke sebuah tempat kita diukur temperatur tubuh dulu, jadi berapa temperaturnya. Nah, itu terbaca misalnya 36,5 kan gitu. Ini adalah contoh pembacaan temperatur dalam tubuh. Nah, sebenarnya apa temperatur? Kalau dalam terjemahannya itu temperatur adalah derajat panas suatu benda. Jadi dalam pengertian ini atau dalam konteks fisika ini, temperatur adalah pengukuran dari rata-rata energi kinetik dalam setiap partikel dalam suatu zat. Ini bisa dicontohkan ini ya. Ini orang lagi membuat tapal kuda misalnya. Ini dibakar dalam tungku. Sementara ini sudah jadi dan siap digunakan dalam kaki kuda misalnya, seperti itu. Dimana apabila temperaturnya tinggi dalam proses pembuatan ini, partikel-partikel dalam suatu zat, dalam suatu benda ini ya, ini bergerak itu sangat cepat. Sementara yang sudah jadi, karena dia temperaturnya lebih rendah atau lebih dingin, makanya dia partikelnya itu bergerak lebih lambat. Nah, dengan partikel yang bergerak lebih cepat, kemarin kita sudah pelajari tentang energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Artinya apabila dia kecepatannya semakin tinggi atau gerakannya semakin cepat, tentu saja energi kinetiknya akan semakin banyak. Jadi dilihat dari sini bahwa yang memiliki temperatur lebih tinggi pasti memiliki energi kinetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda yang memiliki temperatur yang lebih rendah. Jadi sebenarnya temperatur itu adalah pengukuran daripada rata-rata energi kinetik dalam suatu partikel dalam suatu zat. Jadi pengertiannya seperti itu ya dalam konteks kita kali ini. Untuk skala temperatur atau pengukurannya, ini bisa kita menggunakan Celsius seperti yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada juga skala yang lain yaitu Fahrenheit. Ada juga skala Kelvin. Nah, yang paling banyak kita gunakan nanti dalam perhitungan itu menggunakan skala Kelvin karena skala mutlak gitu. Tidak ada negatif kalau untuk yang skala Kelvin ya. Jadi untuk yang formulanya kan, kalau berubah daripada Kelvin menjadi Celsius, ya kita tinggal tambahkan 273. Misalnya 30 derajat Celsius kita jadikan Kelvin, ya tinggal ditambah 273. Ya kan? Kemudian yang untuk yang skala Fahrenheit ini perbandingannya 9/5 dari skala Celsius ditambahkan 32. Untuk yang mengubah skala ya mungkin kita sudah pelajari di waktu sekolah dulu ya. Jadi ini saya rasa Anda tidak akan kesulitan dan tidak mengalami masalah di sini ya. Ini tinggal perbandingannya, kalau misalnya diubah dari Celsius ke Fahrenheit dikali 9,5 tambah 32. Gitu. Nah, ini adalah contoh daripada thermal equilibrium atau kesetimbangan termal. Ini termasuk dalam hukum ke-0 termodinamika. Hukum termodinamika itu ada 4. Hukum ke-0, hukum ke-1, 2, dan 3. Jadi ada 4 ya. Yang pertama itu hukum ke-0. Jadi mengatakan bahwa jika benda A dan B
mengalami kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, sehingga benda yang pertama dan ketiga itu mengalami kesetimbangan termal juga. Jadi A dan B thermal equilibrium dengan C, jadi AC juga mengalami thermal equilibrium. Jadi semua benda itu memiliki temperatur ya. Jadi temperatur apabila terjadi kesetimbangan termal itu temperaturnya itu sama. Nah, kita ibaratkan seperti ini ya. Ini contohnya ini. Ini ada misalnya cangkir ya, cangkir kosong. Ini cangkir kosong ya. Ibarat kita ini cangkir kosong dalam sebuah ruangan. Ini memiliki kesetimbangan termal, jadi artinya temperatur cangkir dengan temperatur ruangan itu sama. Dan kita tuangkan kopi panas. Nah, ini ada kopi. Ini ada kopi panas ya. Mendidih misalnya ya sekitar temperatur sekitar 95 ya. Kita tuang ke sini. Kemudian lama-lama cangkirnya menjadi panas. Kopinya menjadi sedikit lebih dingin. Jadi temperaturnya nanti mungkin bisa 90 ya. Kopinya nanti bisa mencapai 90, kemudian cangkirnya juga kira-kira sekitar 90-an. Jadi terjadi kesetimbangan termal antara cangkir dan juga kopi. Sementara temperatur ruangannya masih sama ya, sekitar 30 ya misalnya. 30 derajat Celcius temperatur ruangan. Nah, ini nanti antara cangkir dan kopi ini pasti menuju kepada temperatur ruangan, artinya dia semakin dingin. Jadi kira-kira menuju lama-kelamaan sekitar butuh berapa menit sehingga menjadi temperatur 30 derajat Celcius. Sama dengan temperatur ruangan di sini. Jadi apabila nanti cangkir, kemudian air kopi, kemudian temperatur ruangan itu sama, itu artinya terjadi kesetimbangan termal atau thermal equilibrium. Kira-kira seperti itu ya pengertiannya ya. Nah oke, untuk yang temperatur dan juga kalor ya. Ini tadi kita bahas mengenai cangkir kopi panas. Ini kalau misalnya tadi ya. Nah ini contoh, ini sistem tadi kopi panas, kita ibaratkan ini kopi panas ya. Ini ada kopi panas. Ini misalnya kopi panas yang menguap ya, karena dia panas, memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur lingkungan. Ini kan lingkungan tadi, ruangannya tadi. Nah ini kopi panas ini sistem ya. Nah ini contohnya sistem, ini sistem ya, memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur di ruangan. Nah ini sistem ini nanti menuju kepada temperatur ruangan ya. Jadi temperaturnya akan semakin rendah menuju ke temperatur ruangan atau environment tadi. Jadi temperaturnya akan semakin turun menuju kepada temperatur sistem. Nah, dengan menuju kepada temperatur sistem atau temperatur yang semakin menurun, artinya dia sistem itu melepaskan energi. Ya, jadi karena temperaturnya lebih tinggi pasti memiliki energi yang lebih tinggi. Seperti yang tadi waktu yang slide awal-awal tadi kita membahas tentang pembuatan tapal kuda dalam tungku ya. Jadi apabila temperatur yang tinggi itu pasti memiliki energi yang tinggi. Sehingga nanti apabila menuju ke temperatur yang lebih rendah atau semakin berkurang temperaturnya, artinya dia melepaskan energi. Nah ini ya, melepaskan energi. Tandanya apa? Q-nya, kalornya itu negatif. Kalau dalam kimia ada reaksi eksotermis, artinya melepaskan energi. Delta H-nya negatif, nah gitu kan, sama seperti konsep fisika ini ya. Nah kemudian ini setelah mencapai keseimbangan, artinya tadi temperatur kopi tadi kontrol sistem sama dengan temperatur lingkungan itu sama, sehingga tidak terjadi transfer energi lagi, terjadi keseimbangan termal atau thermal equilibrium. Ini temperatur sistem dan temperatur lingkungan sama ya, ini ya ini sama ya. Tidak ada transfer energi, artinya Q-nya 0 ya.
Karena syarat daripada transfer energi itu memiliki perbedaan temperatur. Jadi kalau temperatur sama, ya tidak terjadi transfer energi, ya kan. Nah, kemudian apabila konteksnya ini temperatur lingkungan lebih rendah, temperatur sistem lebih rendah daripada temperatur lingkungan, kita ibaratkan seperti es krim ya. Ini ada cup, ini isinya es krim. Nah, ini es krim beku ya. Ini minus 4 misalnya. Nah, minus 4 derajat Celcius es krim. Ditaruh di ruangan, sehingga lama-lama es ini akan mencair. Kemudian cairan tersebut akan menuju kepada temperatur ruangan. Misalnya temperatur ruangan kan 30. Nah, contohnya ini temperatur lingkungan atau ruangan ya, environment. Ini sistem ya, TS. Nah, ini kan apabila TS-nya lebih rendah daripada sistem, sehingga sistem tersebut menuju kepada temperatur ruangan dengan menyerap energi, karena energinya pasti lebih rendah, karena temperaturnya lebih rendah. Sehingga apabila dia menuju kepada temperatur sistem, dia butuh energi, sehingga Q-nya positif. Nah, Q-nya positif ya. Nah, kalau dalam reaksi kimia itu reaksi endotermis, ya, delta H-nya positif. Dia butuhkan energi untuk mencapai temperatur daripada ruangan ya. Jadi kira-kira penjelasannya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini karena cukup gampang ya. Nah, kemudian kalor itu didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain karena ada perbedaan temperatur. Dan tadi sudah kita bahas ya sebelumnya bahwa transfer energi itu terjadi karena ada perbedaan daripada temperatur. Nah, antara sistem dengan ruangan atau dengan lingkungan ya kan. Kemudian unit daripada kalor itu disebut sebagai kalori. Kalori adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ini kalori ya. Ini kalori. Kemudian ada juga nanti BTU atau British Thermal Unit. Nah, ini nanti juga digunakan ya, satuan ini juga digunakan untuk perhitungan-perhitungan tentang kalor. Misalnya di industri ataupun di suatu alat bisa digunakan BTU juga, tergantung daripada vendor alat tersebut ya, memakai satuan apa. Ini sebenarnya sama ya, jadi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 pon air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Kalau tadi 1 gram air dalam 1 derajat Celcius, kalau yang BTU 1 pon air dalam 1 derajat Fahrenheit. Ya, berbedanya seperti itu. Oke, kemudian kita bahas tentang heat capacity dan specific heat atau kapasitas kalor dan juga kalor spesifik. Untuk yang kapasitas kalor ini didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Ya, ini sama ya, sama pengertian yang tadi ya. Ini formulanya ini ya. Ini kalor yang diperlukan. Ya, ini kan C ini. Nah, ini kalau misalnya dia naik sebesar 2 derajat Celcius atau 10 derajat Celcius, ya otomatis Q-nya makin besar kan itu. Ini kapasitas panas untuk menaikkan temperatur 1 derajat Celcius. Kemudian ada lagi nanti yang C kecil ya. Kalau tadi yang ini C besar, ini kapasitas panas spesifik. Artinya energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur dalam satu satuan massa. Nah, berbedanya ini ada satu satuan massa ya. Nah, ini untuk yang panas spesifik ini formulanya seperti ini. Q per M ini massa ya. Ini kalori tadi. Ini delta T, perubahan suhu. Kemudian rumusnya jadi Q M C delta T. Ini sebenarnya ini ya. C besar ini sama M kali C kecil. Ini kilogram. Kemudian C tadi kapasitas panas spesifik. Nanti satuannya kita bisa lihat setelah ini ya.
Ya, ini adalah contoh daripada specific heat dari masing-masing material ya. Ini ada yang padatan, kemudian ada cairan. Ini ada masing-masing berbeda ya dalam hal nilai daripada specific heat. Ini kita perhatikan bahwa satuan daripada specific heat itu adalah kalori per gram Kelvin atau joule per kilogram Kelvin. Nah, sedangkan untuk yang molar specific heat, molar ya, ini memakai joule per mol Kelvin. Nah, bedanya hanya kilogram sama mol aja. Ini untuk yang specific heat daripada suatu material ya. Kemudian ini kita bahas tentang yaitu namanya konservasi energi atau hukum kekekalan energi. Seperti kemarin sebelumnya kita sudah bahas di persamaan Bernoulli ya. Ini di panas atau heat ini atau temperatur ini juga kita pelajari juga apa yang namanya itu konservasi energi. Ya, ini kita contohkan ini misalnya ya. Ini contoh bola panas. Ini memiliki temperatur yang pasti lebih tinggi daripada air. Nah, ini kalau yang ini ya. Ini air. Ini TB ya. Ini misalnya bola panas ini TX ya, kita notasikan ini TX ya. Pastikan dia lebih tinggi daripada temperatur air. Nah, ini kuncinya ini. Nah, kemudian bola panas tadi kita cemplungkan ke dalam air atau kita masukkan ke dalam air, otomatis akan terjadi perpindahan energi atau transfer energi atau perpindahan panas ya. Nah, kita notasikan seperti ini ya. Jadi nanti setelah terjadi kesetimbangan termal atau thermal equilibrium, ini sebenarnya energi yang diserap dengan energi yang dilepas itu sebenarnya sama. Jumlah energi yang diserap oleh air sama dengan jumlah energi yang diberikan oleh benda yang panas atau dalam hal ini adalah bola panas. Ini konsepnya seperti ini ya. Kesetimbangan energi ya, konservasi energi seperti itu. Nah, ini perbedaannya, ini notasinya ada minus karena dia melepaskan energi. Karena dia memiliki temperatur yang tinggi, artinya dia melepaskan energi untuk menuju ke temperatur yang lebih rendah. Sedangkan yang ini untuk yang air, dia posisi sebagai yang dingin, dia menyerap energi yang diperoleh daripada bola panas tersebut. Ini kita jabarkan di sini ya, karena tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa namanya itu specific heat tadi. Formulanya kan Q sama dengan MC kali delta T kan gitu. Nah, ini M ini adalah massa daripada air. Ini adalah specific heat daripada air. Kemudian ini delta T, ini adalah T final atau T akhir ya. Nanti misalnya ini 30 misalnya ya, kita misalkan, kemudian ini misalnya apa namanya 150 ya misalnya. Nanti T finalnya antara ini sama ini, pasti di tengah-tengah, mungkin sekitar 70 atau 80 ya. Nanti kita bisa ukur ya. Jadi T final itu pasti di tengah-tengah antara T yang dingin dan T yang panas gitu. Jadi ini nanti delta T-nya kan tinggal dikurangin saja. Nah, begitu juga untuk yang di sisi yang panas, sama saja rumusnya MC kali delta T juga. Nah, ini T final dikurangi T yang panas, karena ini minus karena dia melepaskan energi, kira-kira seperti itu ya. Kemudian dengan formula ini nanti kita bisa cari ya, kita bisa cari apakah kita mau cari ini massa airnya berapa, apakah massa bola panasnya berapa, kemudian spesifik heatnya untuk air ataupun untuk apa namanya bola panas, kita bisa cari tahu juga, atau bahkan untuk yang temperatur finalnya nanti kita bisa cari tahu dengan formula seperti ini ya. Kalau dalam contoh ini kita ibaratkan ingin mencari spesifik heat untuk yang bola tadi. Nah, tinggal bagian sini ya dibagi dengan bagian sini, jadi dapatlah formula seperti ini. Itu nanti untuk mencari T final misalnya ataupun T air yang belum diketahui ataupun temperatur bola panasnya berapa, nanti kita bisa cari ya dengan formula ini. Nah, kemudian kita mengenal juga istilah yang namanya latent heat atau panas laten. Nah, latent heat notasinya ini ya L ya.
Jadi kalau yang tadi kan, yang sebelumnya tadi MC kali delta T. Nah, ini termasuk panas sensibel. Ini panas sensibel ya. Ini panas laten. Nah, bedanya apa? Kalau panas sensibel itu tadi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur. Energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur sebesar delta T. Nah, sedangkan yang panas laten ini energi atau panas yang diperlukan untuk merubah fase. Nah, ini kita bisa perhatikan ya dari gambar ini. Manakah yang panas sensibel dan manakah yang panas laten. Jadi gampang ya, kalau misalnya ada terjadi perubahan suhu, ini kan sumbu ini kan temperatur ya. Temperatur, jadi ini adalah panas sensibel. Ini panas sensibel ya, karena terjadi perubahan temperatur. Kemudian ini panas sensibel juga. Nah, sedangkan panas laten, ini temperaturnya sama ya. Temperaturnya sama. Nah, ini tapi energinya berbeda. Ini panasnya ya. Ini untuk merubah fase dalam temperatur yang sama. Kalau yang di sini nih ya. Nah, di sini ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini contoh kita jelaskan ya. Ini contohnya misalnya ini es. Es batu es, temperaturnya minus 30. Kita panaskan sampai ke temperatur 0. Ya, kemudian dia butuh panas ya. Dia membutuhkan panas karena dari temperatur rendah ke temperatur tinggi. Kemudian berubah dia dari padatan menjadi cairan, artinya dia meleleh atau mencair ya. Ini butuh panas laten. Panas laten peleburan ataupun pencairan kan gitu. Kemudian setelah mencair semua, kita panaskan lagi ya. Kita panaskan lagi sampai dia mendidih. Ini butuh panas sensibel untuk merubah suhu dari 0 menjadi 100. Kemudian kita panaskan terus sehingga semua material ataupun cairan tadi menjadi uap. Ya, ini butuh yang namanya panas laten penguapan ya. Kemudian setelah menguap semua, kita panaskan terus sehingga menjadi uap. Kalau dalam istilah tekniknya namanya steam ya, steam yang lewat jenuh atau super saturated atau superheated steam ya, sorry. Kalau yang steam yang jenuh saturated steam, kalau yang steam kering atau lewat jenuh itu superheated steam. Nah, ini nanti dipakai di boiler ataupun pembangkit listrik kan gitu. Jadi dari konsep ini kita bahas tentang panas sensibel dan juga panas laten. Nah, ini kalau yang tadi dari cairan menjadi uap, itu namanya panas laten untuk penguapan atau vaporizer ya. Kemudian kalau misalnya dia dibalik, misalnya dari uap menjadi cairan, itu panas laten pengembunan atau kondensasi kan gitu. Jadi dia apabila dari cairan menjadi uap, dia membutuhkan energi. Ini Q-nya positif ya. Kemudian apabila dari uap menuju cairan, dia melepaskan energi, jadi Q-nya negatif. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk yang ini juga sama ya. Apabila dia dari beku menjadi cairan, ini namanya panas laten melting ataupun fusion ya, kita bilang fusion atau melting, pelelehan ya. Ini membutuhkan panas, jadi Q-nya positif. Kemudian apabila sebaliknya, dia mulai dari cairan menjadi kristal es ya, dia membutuhkan ataupun melepaskan panas. Ini freezing ya, freezing, pembekuan ya, panas laten pembekuan, dia melepaskan panas. Jadi gambarnya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini satuannya ya. Ini dari untuk masing-masing zat itu berbeda ya. Untuk karena dia melting point-nya juga berbeda, ataupun titik uapnya berbeda, titik bekunya berbeda, sehingga panas latennya pun berbeda juga. Kita perhatikan di sini bahwa panas laten untuk penguapan ini kan positif. Nah, ini kan tandanya positif. Apabila sebaliknya ya, untuk panas laten kondensasi tinggal dikasih min aja di depan ya. Tinggal min 2,09. Begitu juga dengan di sini ya, sama ya.
Untuk yang panas laten fusion tadi, untuk pelelehan tadi kan positif, apabila nanti untuk pembekuan tinggal ditambahkan negatif, angkanya sama, ya kan? Saya kira seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian kita bahas yang namanya itu mekanisme perpindahan panas atau heat transfer mechanism. Ini ada 3 ya, ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, syarat terjadinya perpindahan panas itu pasti temperatur atau terjadi perbedaan temperatur antara benda yang satu dengan benda yang lain. Jika tidak ada terjadi ataupun tidak ada perbedaan temperatur, ya heat transfer tidak akan terjadi. Jadi syaratnya ini ada perbedaan temperatur. Contohnya ini T1 dia lebih besar daripada T2, makanya dia panas ataupun energi akan mengalir daripada T1 menuju ke T2. Jika melalui perantara, disebut konduksi, ini perantaranya ya. Kemudian dia, apabila dia melalui aliran fluida, bisa gas, bisa juga cairan, ini namanya konveksi, ini contoh aliran fluida ya. Nah, apabila dia tanpa perantara atau menggunakan gelombang elektromagnet, itu disebut dengan radiasi. Jadi perbedaannya itu ya, ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Nah, untuk formulanya ada berbeda-beda ya. Untuk formulanya yang pertama itu konduksi. Ini rumusnya ini Q Ka delta T per L. Ini K ini thermal conductivity dari masing-masing zat atau benda itu, satuannya watt per meter Kelvin. Nah, ini untuk yang A ini ya. A ini luas area ya, meter persegi ya. Kemudian ini delta T ini Kelvin ya, T besar Kelvin, kemudian L ini meter ya, panjang. Kemudian untuk yang konveksi ini Q Ha kali delta T. H koefisien perpindahan panas, watt per meter persegi kali Kelvin. Ini A sama luas area, kemudian ini delta T dalam Kelvin ya. Oke ya, untuk yang radiasi ini agak berbeda ya, karena dia menggunakan tetapan ini Stephen Boltzmann, nilainya sekian ya. Ini emisivitas, kemudian ini Stephen Boltzmann, ini luas area, kemudian delta T. Ini pangkat 4 ya, jangan lupa ini pangkat 4. Kemudian yang terakhir tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang penyerapan panas antara tadi air dengan bola panas tadi ya. Ini M, Cp, dan juga delta T. Nah, Anda perhatikan di sini bahwasanya semua formula daripada mekanisme perpindahan panas itu pasti ada yang namanya delta T. Jadi semua itu pasti ada yang namanya delta T atau terjadi perubahan temperatur. Jadi kalau tidak ada delta T ya tidak terjadi transfer panas. Jadi kunci daripada transfer panas adalah perbedaan temperatur atau delta T. Bisa diperhatikan dari setiap formula mekanisme perpindahan panas tersebut ya. Nah, ini pasti ada namanya delta T, ini delta T, delta T, delta T, dan delta T. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, selesai ya. Jadi inti daripada pertemuan ke-13 kali ini adalah mengenai calor, heat ya. Untuk itu perlu dipahami juga apa yang namanya perpindahan. Perpindahan panas itu ada konduksi, konveksi, radiasi. Kemudian yang tadi ada penyerapan panas dari material yang dingin menyerap material yang panas dari benda yang panas tersebut ya. Kemudian ada juga nanti prinsip tentang temperatur ya, kemarin yang tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi inti daripada transfer energi ataupun transfer panas adalah perbedaan temperatur. Jadi Anda perhatikan ya, ini kuncinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk pertemuan ke-13 kali ini. Kita coba lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih, cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa lagi.